artinya senggama terputus. Jadi bagaimana hukum seorang laki-laki yang bersama istrinya, mereka melakukan hubungan suami istri, tapi mengeluarkannya di luar. Jadi kira-kira begitulah. Aku bilang, gila nih, kayak gini dibahas nih di dalam Islam. Aku bilang, detail banget. Terus aku lihat, loh ada hadisnya. Oh ada pandangan-pandangan tentang bagaimana Islam memandang itu. Aku bilang, gila, sampai sedetail itu agama ngatur. Dalam hatiku, kalau yang kecil aja diatur, apalagi yang besar. Akhirnya aku ngerti, oh ternyata agama itu bukan cuma ritual. Karena aku nggak terima waktu itu kalau agama cuma ritual. Untuk apa agama kalau cuma ritual? Aku bisa baik kok tanpa ritual. Tapi ternyata aku ngeliat, oh ini way of life. Cara pandang hidup, cara respons terhadap hidup. Yang lebih tepat lagi adalah Islam itu adalah agama yang ngasih tahu bagaimana respons terbaik di dalam hidup. Aku jadi ngerti, oh ya itu Islam yang selama ini aku cari. Oke. Itu obrolan yang cuman disingkat ya. Tapi kalau menjadi beliau ini perjalanannya udah pasti hal yang gak gampang. Aku yakin banget itu. Tapi Pak Ustadz akhirnya yakin dengan Islam, udah melewati beberapa proses dan itu hal yang paling mengejutkan ya ketika pertama kali sudah menjadi Islam. Itu apa Pak Ustadz? Aku datang dari kultur yang berbeda. Dari kultur Chinese dan kultur agama yang berbeda. Jadi aku tuh benar-benar kayak nyebrangnya. Mungkin kalau dikatakan Indonesia tuh negeri yang menghormati minoritas, aku kayaknya minoritas kali berapa gitu maksudnya. Artinya aku sudahlah seorang Chinese, aku terus kemudian dengan agama minoritas juga di Indonesia. Jadi kulturnya tuh beda banget dengan kultur Islam. Secara Cinanya itu ada problem, secara agamanya juga ada problem. Nah, yang membuat aku kaget itu adalah, tapi sebenarnya nggak kaget juga sih. Tapi lebih kepada gini ya, tantangan, mungkin challenge mungkin ya yang terbesar ya. Bagiku adalah masalah ukhuwah di dalam Islam. Jadi masalah brotherhood di dalam Islam. Itu yang membuatku paling challenge sih sampai dengan sekarang. Ketika aku masuk Islam, aku sudah ngerti bahwasanya ini adalah masalah yang paling besar di dalam Islam, brotherhood. Bahwasanya sulit banget kita melihat orang-orang Muslim yang seharusnya idealnya mereka itu adalah bersatu karena mereka sudah sama-sama menyembah Allah. Tapi sebaliknya justru di Indonesia ini atau bahkan di dunia, orang-orang Muslim justru menemukan cara lebih parah untuk bisa musuhan sama sesama Muslimnya. Kadang-kadang mereka lebih bisa untuk berteman dengan orang-orang yang beda agama ketimbang berteman dengan orang yang Muslim. Mungkin Mas Ruben juga udah merasa ketika udah beberapa waktu di dalam Islam. Dan menurutku itu challenge yang paling berat sih. Kaget mungkin enggak, tapi challenge yang sampai sekarang masih paling berat. Seolah-olah kayak kita tuh kayak nggak cukup cuma dipakai nama Allah gitu. Maksudnya kita harus mengkotak-kotakkan diri lagi untuk sesuatu. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau sama-sama orang sudah bersyahadat, ulama-ulama zaman dulu mereka mengatakan ikatan yang paling ringan atau paling rendah sesama muslim adalah sholatnya masih satu kiblat. Artinya kalau sholatnya masih satu kiblat itu sudah satu ikatan sebenarnya, walaupun sangat rendah sekali. Tapi kan sebenarnya kita nggak dicukupkan cuma sekedar sholat, sama-sama muslim. Tapi orang akan nanya, kamu organisasinya mana? Kamu kunut atau tidak kunut misalnya dalam hal sederhana. Tarawehmu 23 rakaat atau 11 rakaat dan seterusnya. Nah menurutku itu adalah sesuatu yang challenge banget sih bagiku secara pribadi. Jadi challenge itu juga kayaknya setiap orang juga pasti beda-beda. Banget. Ya, tinggal kita bisa menyelesaikannya itu dengan kepala dingin atau dalam suasana hati yang memang benar-benar tidak ingin bertanya lagi, langsung kita menuju ini jawabannya. Betul. Ya? Dan challenge itu di dalam Islam, Mas Ruben, akan Allah berikan sesuai dengan kita, kayak tadi, dan sesuai dengan apa yang paling kita cintai. Tapi ngomongin challenge sama ujian tuh beda arti doang ya, beda kalimat doang. Apa sama? Sama kan? Challenge sama ujian sama. Nah, berarti setelah kita menjadi mualaf nih, ya. Ujian terberat yang Pak Ustadz rasakan tuh apa? Benar, itu juga brotherhood. Jadi sedih banget. Ketika aku sudah masuk Islam, aku merasa sedih banget ketika orang Muslim tuh merasa tidak cukup ketika cuma kita menyebut nama Allah dan Rasul. Tapi mereka perlu embel-embel yang lain. Misal contoh adalah organisasi. Contoh adalah pengajian. Gak cukup pengajian, mereka berkata, walaupun mungkin sudah mazhabnya sama. Atau misalnya sama pengajiannya, tapi dia nanya, ustadzmu siapa? Seolah-olah gak cukup lagi dengan ustadznya. Lalu kemudian dia nanya lagi, ustadz kita kan memang sama nih, tapi kita sama gak sih dalam meniru ustadz kita? Itu menurutku sih dikerat-kerat lagi. Makanya
kalau kita lihat ya, kalau orang sudah muslim dan bisa dikerat satu sama lain dengan satu misalnya perbedaan, maka mereka akan dikerat lagi menjadi lebih kecil lagi. Kan tugas setan kan begitu. Nah itu yang paling aku sedih sih. Misal contoh ya, kalau misalnya mau apa konkretnya, aku pernah ngisi kajian lalu dipersekusi. Dan kajian yang ketika aku ngisi dipersekusi itu lucu juga tuh. Judul kajiannya udah putusin aja. Jadi untuk ngasih tahu orang bahwa saya jangan pacaran. Udah kalau mau nikah, nikah. Tapi tiba-tiba dipersekusi. Atas tuduhan Felixio radikal. Artinya aku pikir, kenapa kalian nggak nanya aku dulu gitu maksudnya. Kenapa kalian nggak tabayun dulu. Kalau misalnya kalian bisa untuk toleran dengan orang yang beragama lain. Harusnya terhadap yang sesama muslim harusnya lebih toleran dong harusnya. Nah tapi kan tidak begitu kenyataannya. Kenyataan di Indonesia itu bisa banget tuh orang-orang yang berbeda kajian atau orang-orang yang berbeda madhab, orang-orang yang berbeda organisasi, ini bisa banget ada konflik dan tidak jarang fisik. Iya. Setuju itu, kalau itu sih setuju ya. Tapi gini, hal kecil pertama yang Ustadz lakukan itu kan memang kan kalau kata Ustadz kan ya kenapa lu nggak tabayun? Betul. Ya kan? Tapi memang nggak itu dilakukan. Betul. Karena nggak semua orang pintar. Bisa aja Pak Ustadz nih. Kita sampai jaga-jaga ngomongnya. Ya gitu deh. Bener. Jadi contoh kayak gini misalnya. Kan sebenarnya sederhana. Misalnya contoh ya, kita nggak usah bicara dengan lebih luas dulu. Aku kenal Mas Ruben misalnya. Yeah. Aku punya nomornya Mas Ruben. Yeah. Ketika ada seseorang ngomong jelek tentang Mas Ruben atau aku dengar ada sesuatu yang di berita yang misalnya tentang Mas Ruben misalnya. Misalnya taruhlah sini, Mas Ruben korupsi misalnya dan segala macam. Aku kan bisa WhatsApp Mas Ruben kan. Yeah. Mas, ini gimana sih Mas gitu kan ya. Atau cuma aku bilang Mas sabar ya. Aku kalau ini adalah kesalahan mudah-mudahan Allah mengampuni antum dan segala macamnya kan bisa kan ya. Tapi by the way apa poinnya ketika aku posting di sosial media? Kan gak ada gunanya nih sebenarnya. Gak ada. Gak ada gunanya kan Mas Ruben gak bertambah lebih baik. Apa gunanya? Artinya mungkin sebagian besar orang yang pinter akan nganggap aku adalah pansos nih. Yeah. Orang ini ngapain dia komenin temennya? Kenapa dia nggak langsung telepon aja dan seterusnya? Yeah. Sama kayak misalnya ketika aku melihat ada orang-orang menyelesaikan konflik tapi tidak dengan cara yang benar. Ini kan sama nih. Bagaimana nih cara berpikirnya? Bukannya harus diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Nah itu termasuk orang-orang muslim zaman sekarang. Tabayun tadi ya balik lagi pada satu jawaban. Memang Islam selama ini tertutup oleh orang-orang muslim. Oke. Tapi gini, ketika kita menjadi seorang mualaf gitu ya, atau kita sudah Islam, apakah Pak Ustadz sama? Cobaan terberat malah dari lingkungan sendiri? Iya, selalu. Sebenarnya kalau kita ambil logika, yang bisa menyakiti kita itu hanya orang yang penting bagi kita. Dan gak mungkin ada orang di luar sana kita gak kenal bisa nyakitin kita. Enggak. Tapi ada orang yang bisa nyakitin kita berarti dia penting bagi kita. Berarti dia orang dekat. Karena orang yang jauh itu mungkin gak nyakitin ya. Gak lebih sakit lah setidaknya. Nah maka betul. Yang menyakitin kita selalu datang daripada yang paling dekat dengan kita. Atau yang kita bagi hati ke dia sebenarnya. Nah maka ada caranya memang. Contoh kayak kalau aku misalnya. Ya netizen kan nggak bisa habis ya. Kita mau buat apa aja netizen kan selalu punya cara ya untuk kontra dan untuk pro. Kalau aku secara pribadi sederhana aja sih. Aku berusaha untuk belajar tuli, peka. Kenapa? Supaya aku tidak mendengarkan seluruh orang yang ngomong. Yeah. Jadi kalau aku secara pribadi berlandas pada Islam tuh cuma memperbolehkan kita untuk dengar pada beberapa orang. Kalau aku sederhanakan 3. 1, yang ngasih makan kamu. Yang kedua orang tuamu, yang ketiga gurumu, atau yang keempat bolehlah suami atau istri, pasangan. Selain itu gak usah dengar. Lah kenapa? Karena mereka gak layak dengar. Karena mereka juga gak ada di kita kok kalau kita lagi sulit. Kenapa kita harus dengar dia ketika kita lagi gak susah gitu maksudnya. Nah tapi kalau 4 ini yang ngomong, dengerin. Guru dengerin, pasangan dengerin, yang ngasih makan dengerin, orang tua dengerin. Itu sih sebenarnya. Betul tuh. Gitu deh Pak Ustadz ya. Kita ngomong sampai kita saring-saring ya. Tapi Pak Ustadz ini kan kalau kita dari lingkungan sendiri. Berarti kan ada orang, lu sholat. Iya ngerti, kita sholat. Tapi kan untuk bisa melepaskan sakit hati. Terus jadi iri dengki. Itu gak gampang loh. Bener, banget. Iya, banget. Walaupun orang suruh sholat kan. Iya. Nah, pertama gini, kalau aku lihat ya, kalau ada orang yang mempunyai problematika mental
atau dia punya permasalahan. Jadi kalau kita bagi dua, permasalahan itu adalah ada non fisik, ada fisik.